Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Joan Val Crochet bersama saya Joan. Kali ini saya akan memberikan tutorial simple pouch dan bahan yang saya gunakan benang polyester Polycherry by Onitsuga. Lalu saya menggunakan alas dari kulit sintetis, ada resleting, dan kepala resletingnya ada kulit sintetisnya juga. Lalu ada furing, sedikit furing, dan hakpennya nomor 3 atau 2,2 mili. Dan semua bahan ini kecuali hakpen tentu saja. Nah, ini bisa didapetin di Yabucha Craft. Nanti untuk linknya Yabucha Craft bisa teman-teman lihat di description box di bawah. Nah, sekarang kita akan mulai tutorialnya bagaimana membuat simple pouch. Jadi untuk alas kulit sintetisnya ini ada 20 lubang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kesini juga 10. Nah, ini kita ukur panjangnya 18 cm, lebarnya 4 cm. Nah, pertama-tama kita akan mengisi setiap lubang dengan 4 double crochet. Saya memulai 4 single crochet. Saya memulai dari sisi yang sini. Satu, dua, tiga, empat. Lalu di sebelahnya juga sama. Satu, dua, tiga, empat. Lagi di sebelahnya sama, kita juga bikin 4. 1, 2, 3, 4. Masing-masing lubang kita isi dengan 4 single crochet berkeliling. Dan nanti di row 1 ini kita akan punya single crochet 4 kali 20, yaitu 80. Setelah selesai dengan row 1, kita slip stitch pada single crochet yang pertama.
Lalu kita lanjut ke row 2, chain 1, single crochet pada stitch yang sama dengan chain 1. Ini boleh kita beri stitch marker. Lalu single crochet, jadi single crochet pada setiap stitch kecuali yang di sudut kita increase. Oke. Ini adalah sudutnya 1 2 3 4. Di sini single crochet. Lalu 2 stitch berikutnya kita increase. 1 stitch kita isi dengan 2 single crochet. Lalu single crochet lagi pada setiap stitch sampai sebelum sudut yang satunya. Dan ini adalah bagian sudut. 1 2 3 4. Yang di sini masih single crochet. Dua stitch selanjutnya single crochet increase. Increase, single crochet, single crochet, single crochet, single crochet, single crochet. Ini sudut 1 2 3 4. Yang di sini single crochet. Lalu 2 stitch berikutnya increase. 1 increase kedua dan lanjutkan. Nanti di sini single crochet, increase, single crochet dan slip stitch. Row 2 kita selesai dan total single crochet pada row 2 ini ada 88. Lalu kita lanjutkan ke row 3. Chain 2. Jadi chain 2 di sini hanya sebagai bantuan naik, saya tidak menghitung sebagai satu single crochet. Oops, maaf, satu double crochet. Dan kita bikin double crochet round. Jadi double crochet pada setiap stitch pada row 3. Double crochet pada setiap stitch. Dan nanti kita akan dapat double crochetnya sebanyak 88. Karena di row 3 ini kita tidak ada increase, jadi tidak ada penambahan stitch. Double crochet around.
Ketika row 3-nya sudah selesai, lalu slip stitch pada stitchnya double crochet, bukan slip stitch pada chain 2. Jadi slip stitchnya pada stitchnya double crochet. Nah, sampai di row 3 akan tampak seperti ini. Sekarang kita lanjutkan ke row 4. Untuk row 4 kita sudah mulai membuat motif, dan setiap naik row kita selalu bikin chain 2 sebagai bantuan naik. Jadi chain 2 tidak terhitung sebagai double crochet. Chain 2. Oh ya, saya lupa. Untuk di row 3 ini double crochet yang kita punya ada 88. Chain 2 sebagai bantuan naik, lalu double crochet pada stitch yang sama dengan chain 2. Di sebelahnya kita bikin front post double crochet. Double crochet, front post double crochet, double crochet, front post double crochet. Jadi double crochet dan front post double crochet kita bikin berselang-seling sampai row 4 kita selesai. Jadi kita akan punya total stitchnya masih sama 88. Jadi kita punya 44 double crochet dan 44 front post double crochet. Oke, silakan dilanjutkan sampai row 4 selesai, lalu slip stitch pada stitch awal dari double crochet. Row 4 selesai, lalu setelah slip stitch kita lanjut ke row 5, selalu dengan chain 2 sebagai bantuan naik. Di row 4 awalnya adalah double crochet. Nah, di row 5 kita bikin front post double crochet, di atasnya double crochet, lalu bikin double crochet di atasnya front post, berselang-seling sampai row 5 selesai. Ini double crochet, berarti kita bikin front post double crochet. Ini front post, berarti kita bikin double crochet. Ini double crochet, berarti kita bikin front post double crochet. Ini front post, berarti kita bikin double crochet. Front post double crochet berselang-seling. Jadi bikin front postnya di atas double crochet dan bikin double crochet di atasnya front post, berselang-seling sampai row 5 selesai.
row 5 selesai, lalu slip stitchnya di stitchnya front post yang pertama. Kita lanjutkan ke row 6, chain 2. Karena ini ada front post, berarti di atasnya front post kita bikin double crochet, lalu di atasnya double crochet kita bikin front post. Jadi pakemnya sama seperti row 5, double crochet di atas front post dan front post di atas double crochet. Pola itu yang akan kita ulang sampai row-nya mencapai kurang lebih 12 cm. Front post berarti bikinnya double crochet, double crochet berarti bikin front post, front post, double crochet, double crochet berarti bikin front post. Hanya pengulangan seperti itu. Kita bikin double crochet di atasnya front post dan bikin front post di atasnya double crochet sampai tinggi dompet kita 12 cm. Nah, saya akan skip videonya dan kita ketemu ketika row sudah mencapai 12 cm. Dan ini saya sudah menyelesaikan 12 cm itu setara dengan 19 row. Jadi terhitung dari alas sampai motif yang terakhir itu 19 row, sama dengan 12 cm. Lalu untuk lining row 21 20 21 22 itu hanya single crochet round. Jadi masing-masing row single crochetnya ada 88 seperti ini. Dan nanti untuk alasnya opsional aja, bisa dikasih busa ati, jadi biar lebih sedikit kokoh. Jadi untuk bagian alasnya opsional saja, saya memberi busa ati. Saya hanya pakai lem aja. Ini bagian dalamnya. Lalu untuk furingnya, untuk furing hanya dijahit bagian samping kanan dan samping kiri. Lalu untuk bagian sudut, jahit menyudut, sama juga sudut yang ini. Dan furingnya hanya tinggal dimasukkan, dilipat, lalu hanya dijahit tangan untuk furingnya. Nah, untuk bagian resleting saya tidak
nyambung resletingnya dengan full-ring, tapi saya memberikan tambahan rajutan untuk resleting. Jadi stoppernya saya bikin dari sisa kain full-ring. Saya ambil sedikit kain full-ring seperti ini. Nah, untuk membuat tambahan untuk resletingnya, kita mulai dengan chain 39. 1, 2, 3, 4, 5, 37, 38, dan 39. Lalu kita memulai dari stitch kedua, chain kedua dari hook 1, 2. Kita bikin single crochet pada setiap stitch, setiap chain kita isi dengan single crochet. Jadi totalnya di row 1 ini single crochetnya ada 38. Setelah row 1 selesai, ada 38 single crochet. Kita lanjut ke row 2, chain 1 putar. Di stitch yang sama dengan chain 1, kita bikin single crochet dan single crochet pada setiap stitch. Dan jumlah single crochet pada row 2 masih 38. Row 2 selesai, kita lanjut ke row 3, chain 1 dulu, single crochet pada stitch yang sama dengan chain 1, lanjutkan dengan single crochet pada setiap stitch, dan jumlah single crochet pada row 3 masih sama, 38. Setelah row 3 selesai, kita bisa memotong benang. Lalu kita rapikan benangnya, diselip-selipin di bagian belakang. Sudah rapi, lalu kita akan memasang ke resleting seperti ini. Jadi saya menjahit dengan benang yang sama, boleh benang jahit, boleh kita menggunakan polyjari juga. Nah, sebelumnya saya akan memberikan lem
boleh lem kuning atau uhu. Nempelinya jangan terlalu ke bagian tengah. Jadi ada sisa sedikit untuk kita joining dengan bagian rajutan. Seperti ini. Lalu kita akan, kebetulan saya memakai benang yang sama dengan rajutannya. Rapikan ekor benangnya. Jahitnya boleh lubang per lubang, boleh dilewatin satu lubang. Jadi saya melewati satu lubang ketika tusukannya dari belakang. Boleh kalau per lubang nanti jadinya kecil-kecil begini. Ini sudah hampir selesai. Lalu putus benangnya. Nah, untuk resletingnya selesai dan sekarang kita akan memasang resletingnya di simple pouch.
Jadi setelah foringnya terpasang, kita akan ini belum, oke, nanti ini belakangan dirapikan. Jadi sekarang kita akan attach resleting, maksud saya memasang resletingnya. Nah, total stitch untuk row terakhir kan masih 88. 88 itu kita bagi 2. Jadi di sisi sini 44, di sisi yang sini 44. Kita beri stitch marker. Dan tadi kita membuat rajutan untuk resletingnya ini kan 38 stitch. Oke, jadi dari pojok sini kita skip 3, nanti yang di sini juga pasti kosongnya 3. Contohnya seperti ini. Setelah terpasang, ini yang kosong 3, 1, 2, 3 di stitch marker yang hijau. Berarti untuk resleting yang sisi yang satunya kita skip 3, 1, 2, 3, ini tidak kita isi, di stitch yang keempat kita isi. Saya beri penanda hakpen dulu. Saya menggunakan benang yang sama, poly cherry, lalu jarumnya tapestry. Nanti ini kita rapikan belakangan. Oke. 1, 2, 3 kita skip, ini masuk di sini. Lalu yang di sini kita cari stitch yang pertama. Oke. Ya, di sini. Lalu di stitch sebelahnya yang di sini juga jadi kita menjahitnya sebanyak 38 stitch. Sini, lalu di sini. Ya, hanya seperti ini saja menjahitnya sampai selesai dan nanti akan tersisa 3 stitch. Silakan dilanjutkan. Nah, ketika sudah selesai, kita matikan benangnya di bagian belakang, di bagian dalam maksud saya. Lalu seperti biasa
potong benang, bakar sedikit ujungnya, tempel. Jadi yang tidak, ini belum kita rapikan tadi. Sebentar dirapikan. Jadi yang tidak yang terskip dan tidak kena untuk resleting, di sisi yang sini ada 6 stitches, di sisi yang sini ada 6 stitches. Ini sudah selesai, jadi dalamnya seperti ini. Oh, ini belum dirapikan. Kita rapikan satu ekor benang. Oke. Ya. Jadi kalau misalnya mau jahitannya ini lebih rapi, boleh jahitnya per stitch, jadi nanti jadinya kecil-kecil dengan benang jahit di double. Oke, dan ini simple pouchnya sudah jadi. Mungkin ini bisa untuk tempat kosmetik. Demikianlah tutorial dari saya untuk simple pouch crochet. Terima kasih sudah berkunjung ke channel saya. Jangan lupa subscribe dan like. Saya Joan, sampai jumpa di tutorial berikutnya. Terima kasih.